Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1B Kimia Indralaya akan mempresentasikan hasil proyek eksperimen kami tentang proses flotasi dan pengaruh reagen terhadap pemisahan material. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Aryadi Saputra dengan ujung NIM 088. Perkenalkan, saya Revi Amar Ramadan dengan ujung NIM 092. Perkenalkan, nama saya Ramanda Alfa Aftariza dengan ujung NIM 026. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kirana Maharani Arista Putri dengan ujung NIM 030. Perkenalkan, nama saya Pelangi Nadia Ediva dengan ujung NIM 114. Perkenalkan, nama saya Julian Putra dengan ujung NIM 038. Saya Muhammad Fahrul Rozi dengan ujung NIM 094. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Ziaul Hagaisan dengan ujung NIM 018. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahriga dengan ujung NIM 066. Happy watching! Jadi, tujuan dari kami melakukan eksperimen pada hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana flotasi atau ligen dapat mempengaruhi proses atau kondisi material di dalam proses flotasi. So, happy watching guys! Selamat menonton! Flotasi merupakan suatu metode pemisahan material berdasarkan sifat permukaannya. Apakah material tersebut itu hidrofobik atau lebih mudah berinteraksi dengan udara, ataupun hidrofilik, yaitu lebih mudah berinteraksi dengan air. Dalam proses ini, material tersebut digabungkan dalam suatu cairan, lalu dialirkan ke lembung udara. Nah, material hidrofobik akan naik ke permukaan dan material hidrofilik akan tetap berada di dalam larutan. Metode ini lebih sering digunakan dalam industri pertambangan dan juga proses pemisahan limbah. Reagen berfungsi sebagai surfaktan atau kolektor yang membantu partikel menempel pada gelembung udara sehingga dapat mengapung ke permukaan. Dalam eksperimen kami kali ini, kami menggunakan material styrofoam dan 4 kondisi, yaitu tanpa reagen, menggunakan deterjen, sabun, dan minyak. Langkah-langkah eksperimen pertama yaitu tanpa reagen. Yang pertama, isi baskom dengan 2 liter air, kemudian campurkan 1 genggaman material berharga yaitu styrofoam dan 2 genggaman tanah, kemudian aduk perlahan selama 30 detik. Dan diamkan selama 1 menit. Amati material apa yang mengapung dan material apa yang tenggelam. Terlihat pada eksperimen pertama, di sini styrofoam langsung mengapung karena densitasnya yang lebih kecil daripada air dan tidak ada busa yang terbentuk dari eksperimen pertama ini. Eksperimen kedua dengan reagen yaitu sabun. Langkah pertama, isi baskom dengan 2 liter air. Langkah kedua, tambahkan 2 sendok makan sabun cair, aduk hingga berbusa. Langkah ketiga, campurkan material yang sama seperti eksperimen pertama. Langkah keempat, aduk perlahan selama 30 detik. Langkah kelima, diamkan selama 1 menit. Lalu selanjutnya, amati apakah lebih banyak material berharga yang mengapung. Di sini terlihat saat sabun dicampurkan, permukaan air menghasilkan sedikit busa. Namun styrofoam tetap mengapung karena sifat fisiknya, bukan karena efek surfaktan. Selanjutnya, eksperimen ketiga. Langkah-langkahnya, yang pertama, tambahkan 2 liter air. Dan yang kedua, tambahkan 2 sendok makan minyak. Yang ketiga, tambahkan material berharga yaitu styrofoam. Yang keempat, tambahkan tanah. Yang kelima, aduk selama 30 detik.
Dan yang terakhir adalah diamkan selama 1 menit. Meskipun begitu, styrofoam tetap mengapung dan tidak ada perubahan signifikan dalam pemisahan material. Percobaan keempat ini ialah deterjen. Yang pertama, kami menambahkan 2 liter air ke dalam wadah. Kedua, kami menambahkan 2 sendok makan deterjen. Lalu, aduk hingga berbusa dulu. Setelah berbusa, kami tambahkan material berharga yaitu styrofoam dan tambahkan 2 genggam tanah. Lalu aduk hingga 30 detik. Setelah itu, diamkan 1 menit. Dan amati material apa yang mengapung dan material apa yang tenggelam. Adalah hasil observasi menunjukkan bahwa styrofoam selalu mengapung di atas permukaan air, terlepas dari apa reagennya. Ini dikarenakan flotasi memanfaatkan sifat densitas dan sifat permukaan, yang mana sifat densitas styrofoam sangat kecil sehingga dia bisa mengapung di atas permukaan air. Perbedaan terbesar justru terlihat pada kualitas busa. Sabun menghasilkan busa yang sedang, deterjen menghasilkan busa yang paling banyak, minyak menghasilkan busa yang sedikit, bahkan hampir tidak ada, sedangkan tanpa adanya reagen tidak ada busa sama sekali. Artinya, reagen yang kami gunakan ini berpengaruh terhadap pembentukan busa dan tidak berpengaruh kepada perilaku styrofoamnya. 3. Hasil dari eksperimen ini adalah styrofoam akan tetap mengapung dalam kondisi apapun dikarenakan densitasnya yang rendah. Reagen sabun, deterjen maupun minyak itu hanya berpengaruh terhadap kualitas busa dan visual dari styrofoam, tidak berpengaruh terhadap mengapung atau tenggelamnya styrofoam. Dalam konteks industri, reagen sangat penting untuk memisahkan mineral pada permukaan. Dalam konteks industri, reagen sangat penting untuk memisahkan mineral yang Dalam konteks industri, reagen sangat penting untuk memisahkan mineral pada sifat permukaan yang dapat